Istana Pulau Es, Jilid 7 Bagian 2. Kini, 5 orang perampok tinggi besar, sambil tersenyum menyeringai, datang menghampiri Maya yang berdiri tegak dan siap melakukan perlawanan. Melihat ini, Han Ki menggerakkan tangan ke bawah. Ia menggenggam pasir kasar, dan mengayun tangan itu ke arah para perampok. Akibatnya hebat, 5 orang perampok yang sudah mendekati Maya itu roboh berpelantingan ke kanan-kiri. Mereka mengadu-adu, karena pasir-pasir kasar itu menembus kulit dan menancap di dalam daging lengan-lengan mereka. Perih, pedih, panas, dan gatal rasanya. Teriakan-teriakan kesakitan ini disusul pula oleh 7 orang perampok yang berada di dekat gerobak. Sehingga, hanya dengan 2 kali mengayun tangan yang menggenggam pasir, Han Ki telah berhasil membuat 12 orang perampok roboh, tak dapat berkelahi lagi. Maya berdiri terbelalak. Dia menjadi heran dan bingung. Hanya melihat ada sinar kehitaman menyambar 2 kali, dibarengi desingan angin yang datang dari arah Han Ki, dan perampok-perampok itu sudah roboh. Ilmu sihirkah ini? Gerakan Han Ki sedemikian cepatnya, sehingga Maya tidak dapat mengikutinya dengan pandang mata. Menyaksikan robohnya 12 orang kawan mereka secara aneh itu, para perampok yang lain menjadi gentar dan marah. Demikian pula pimpinan perampok, si brewok yang lihai itu. Perhatiannya terpecah ketika ia mendengar pekik-pekik kesakitan, dan melihat robohnya banyak anak buahnya tanpa melakukan pertandingan. Sebagai seorang ahli yang pandai, ia dapat melihat gerakan Han Ki, dan diam-diam menjadi terkejut bukan main. Kiranya, orang muda yang duduk melamun itu memiliki kepandaian yang lebih dahsyat lagi daripada orang gagah yang dilawannya. Karena perhatiannya terpecah dan hatinya gentar, Hu Teksan dapat melihat lowongan dan memasuki lowongan itu dengan pukulan kipasnya ke arah leher lawan. Ganya terkejut, cepat mengelak, akan tetapi terlambat. Krek, tulang pundak kiri kepala perampok ini patah, dan ia mencelat mundur sambil bersuit keras, memberi tanda kepada anak buahnya untuk mundur. Sebagai bekas pasukan yang berdisiplin, anak buah perampok yang masih bertempur itu segera melompat ke belakang dan melarikan diri. Meninggalkan 12 orang teman yang masih mengadu-adu dan bergulingan di atas tanah. 7 orang Piausu menjadi lega sekali karena para perampok pergi, dan di antara mereka hanya ada 2 orang yang terluka ringan. Melihat 12 orang perampok bergulingan itu, mereka menjadi gemas, dan menggerakkan golok-golok perak mereka untuk membunuh. Kring, 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 para Piausu terkejut dan berteriak sambil terhuyung ke belakang. Kiranya, golok-golok mereka telah tertangkis oleh kerikil-kerikil kecil yang disambitkan secara tepat mengenai golok mereka. Dan dengan tenaga yang amat kuat, sehingga golok mereka tergetar. Ketika mereka menoleh, kiranya Han Ki yang tadi mencegah mereka, dan kini pemuda itu bangkit berdiri. Para Piausu harap jangan melakukan pembunuhan. Barang-barang telah diselamatkan, lebih baik melanjutkan perjalanan. Mengapa mau membunuh orang? Mendengar teguran Han Ki ini, Cikan membantah. Akan tetapi penjahat ini tadinya hendak merampok gerobak dan Siokia, dan tentu akan membunuh kita semua. Mengapa sekarang tidak boleh kami bunuh? Orang-orang jahat seperti mereka ini kalau tidak dibasmi, kelak tentu akan menimbulkan malapetaka kepada orang lain. Han Ki menggeleng kepala. Belum tentu, Ci Piausu. Ada akibat, tentu ada sebabnya. Mereka ini dulunya bukan perampok. Dan kalau sekarang menjadi perampok, tentu bersebab. Kalau saja pasukan mereka tidak dipukul hancur. Kalau saja mereka tidak dipengaruhi seorang pemimpin yang jahat. Kalau saja Kaisar Sung tidak menikahkan putrinya. Kalau saja kalian tidak mengantar barang-barang berharga ke kota raja. Dan masih banyak, kalau-kalau, lagi, kiranya mereka ini tidak menjadi perampok. Pula, aku yang merobohkan mereka. Karenanya aku pula yang berhak memutuskan. Mereka ini tidak boleh dibunuh. Melihat betapa para Piausu masih penasaran, Hu Teksan segera berkata, Cui Piausu harap jangan banyak membantah lagi. Kalau tadi Xiao Susiok tidak turun tangan, bukankah gerobak dan nyawa kalian akan hilang? Mari kita melanjutkan perjalanan, dan meninggalkan mereka yang terluka ini. Para Piausu tadi sudah menyaksikan kegagahan Hu Teksan. Maka biarpun mereka masih penasaran, karena tiada seorang pun menyaksikan bahwa Han Ki yang merobohkan 12 orang perampok itu,
mereka tidak banyak bicara lagi. Perjalanan pun dilanjutkan menuju ke kota raja. Ketika rombongan itu memasuki kota raja, semua menjadi gembira, kecuali Han Qi. Terutama sekali Maya, menjadi gembira bukan main dan amat kagum menyaksikan rumah-rumah besar dan kota yang dihias indah itu. Jelas bahwa kota raja menyambut pernikahan putri kaisar secara besar-besaran. Namun keadaan kota raja itu membuat hati Han Qi terasa makin perih seperti ditusuk-tusuk pedang. Hiasan-hiasan indah dengan bunga-bunga dan kertas-kertas berwarna-warni itu seolah-olah mengejeknya. Mengejek atas kepatahan hatinya dan terputusnya ikatan cinta kasih antara dia dan Sung Hongkui. Setelah mengaturkan terima kasih, rombongan Piausu memisahkan diri. Hu Teksan mengajak Maya dan Han Qi langsung menghadap Menteri Kam. Dengan ramah dan gembira, Menteri Kam menerima kedatangan mereka bertiga di dalam ruangan sebelah dalam. Suhu, tanda seru petik 2. Hu Teksan berlutut memberi hormat kepada gurunya. Han Qi berdiri lesu, dan Maya juga berdiri, akan tetapi dia terbelalak memandang ke arah laki-laki tua yang berpakaian seperti pembesar. Kakek yang berwajah penuh kesabaran, namun pandang matanya tajam penuh wibawa. Dia segera mengenal kakek ini, ketika dia dahulu ditawan sepasang iblis dari India. Kakinya digantung di pohon oleh Mahendra dan hampir saja ia disembelih seperti seekor ayam. Kakek itulah yang menolongnya, jadi kakek inilah guru penolongnya. Dan kakek inikah saudara tua Raja Hitan, ayah angkatnya? Bagus sekali, engkau dapat pulang dengan selamat, Teksan. Dan engkau telah melakukan tugasmu dengan baik, Han Qi. Akan tetapi anak perempuan ini, siapakah dia? Menteri Kam Leong memang tidak ingat lagi akan anak perempuan yang dulu ditolongnya dari tangan Mahendra, sehingga kini tidak mengenal Maya. Apalagi dahulu ia hanya melihat wajah anak yang digantung itu dari jauh, dan mengira anak dusun biasa. Maaf, Suhu, hampir saja Tecu mengalami kegagalan dan tewas dalam tugas, kalau tidak tertolong oleh Susiok yang amat lihai. Adapun anak ini, bukan lain adalah putri dari mendiang Raja dan Ratu Hitan. Menteri Kam Leong terbelalak memandang Maya. Aih, kasihan sekali engkau, anakku. Kam Leong turun dari bangkunya, memegang lengan Maya, ditariknya dan dirangkulnya anak itu. Aku adalah uwamu sendiri, Maya. Akan tetapi Maya tidak merasa terharu. Dia memiliki hati yang keras, dan kini timbullah rasa tidak senangnya kepada Menteri Kam. Kalau benar orang tua ini uwanya, kalau benar memiliki kepandaian tinggi dan kedudukan tinggi berpengaruh, kenapa tidak sejak dahulu membantu dan melindungi keselamatan keluarga Raja Hitan? Uwa macam apa ini? Tidak, aku tidak mempunyai uwa, tidak mempunyai saudara atau keluarga. Keluargaku habis terbasmi di Hitan. Dan aku pun bukan putri Raja Hitan, hanya anak angkat. Harap kau, orang tua, tidak mengaku keluarga hanya untuk menghiburku. Maya, Hu Teksan menegur kaget dan marah. Akan tetapi Menteri Kam Leong tersenyum pahit. Dia mempunyai pandangan tajam dan dapat menyelami hati bocah itu. Dia sendiri pun merasa nelangsa hatinya, mengapa tidak dapat menyelamatkan saudara-saudaranya di Hitan. Maka ia pun tidak tersinggung ketika Maya melepaskan pelukannya, melangkah mundur dekat Han Qi, dan mengeluarkan ucapan seperti itu. Dia memandang kagum, biarpun dia tahu bahwa bocah ini memang bukan putri kandung Raja dan Ratu Hitan, namun bocah ini patut menjadi putri mereka. Patut menjadi keponakan Mutiara Hitam, karena memiliki watak yang khas dimiliki wanita gagah perkasa Mutiara Hitam, adik tirinya itu. Hati Teksan tidak enak sekali menyaksikan sikap Maya terhadap gurunya. Dia cepat berkata, kalau Suhu memperbolehkan, biarlah Maya tinggal di tempat Tecu. Karena di sana, dia dapat bermain-main dengan anak Tecu, Xiao Bwe. Menteri Kam Leong mengangguk-angguk. Sebaiknya begitu, kalau dia mau. Maukah engkau tinggal di rumah Teksan, Maya? Ataukah ingin tinggal di sini bersama uwamu? Aku ingin tinggal bersama Paman Hu, jawab Maya tegas. Kalau begitu, engkau pulanglah lebih dulu, Teksan, dan bawa Maya bersamamu. Akan tetapi engkau segera kembali ke sini, karena banyak hal penting yang ingin kubicarakan dengan engkau dan Han Qi. Hu Teksan memberi hormat, lalu mengajak Maya keluar dari gedung itu menuju ke rumahnya sendiri.
Ternyata Panglima itu pun memiliki sebuah rumah gedung yang cukup mewah. Maya mendapat kenyataan pula bahwa penolongnya ini bukan sembarang orang, dan tentu memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Hal ini bukan hanya terbukti dari rumah gedungnya yang mentereng, melainkan juga terbukti dari sikap para perwira yang bertemu di jalan. Semua menghormat kepada Panglima Hu yang masih berpakaian preman itu. Para pelayan menyambut kedatangan Panglima ini penuh hormat. Akan tetapi, Hu Teksan yang sudah tidak sabar untuk dapat segera bertemu dengan anak istrinya, menggandeng tangan Maya dan setengah berlari memasuki gedung. Di sebelah dalam, disambutlah dia oleh seorang wanita cantik dan seorang anak gadis cilik yang cantik jelita pula. Ayah, anak perempuan yang usianya lebih muda 2 tahun daripada Maya itu, dengan sikap manja lari menghampiri ayahnya. Teksan tertawa. Disambarnya anak itu dan diangkatnya tinggi-tinggi, lalu dipeluk dan dicium pipinya. Hahaha, Xiao Bwe, engkau sudah begini besar sekarang. Kemudian, suami ini saling pandang dengan istrinya. Penuh kerinduan dan penuh kemesraan yang tak dapat mereka perlihatkan di depan dua orang anak perempuan itu. Hanya pandang mata mereka yang saling melekat mesra, mewakili tubuh mereka. Maya, inilah bibimu, kata Teksan, yang melanjutkan. Nioku, dia ini adalah Putri Maya, putri mendiang raja dan Ratu Hitan. Istri Hu Chiangkun menghampiri dan mengelus rambut kepala Maya. Anak ini menahan-nahan air matanya yang hendak runtuh sejak tadi. Melihat betapa Xiao Bwe disambut mesra oleh kasih sayang ayahnya, dia teringat akan nasib diri sendiri. Dahulu pun ayahnya, Raja Hitan, amat cinta kepadanya. Akan tetapi sekarang, dia tidak punya siapa-siapa. Ia menjadi makin terharu setelah tangan halus bibinya mengusap rambutnya. Maya, inilah Xiao Bwe, anakku. Bermainlah dengan dia dan anggap dia adikmu sendiri. Xiao Bwe, inilah cicimu, Maya. Xiao Bwe diturunkan dari pondongan ayahnya. Gadis cilik ini tersenyum manis dan ramah kepada Maya. Menghampirinya dan memegang tangannya. Enci Maya. Begitu bertemu, hati Maya telah tertarik dan suka sekali kepada Xiao Bwe. Dia pun lupa akan kedukaannya, merangkul pundak Xiao Bwe dan berkata, "Adik Xiao Bwe. Enci Maya, mari kita main-main di taman." Di kolam taman terdapat ikan baru. Lucu sekali, sisiknya seperti emas, ekornya seperti selendang sutera, tubuhnya seperti katak, dan kedua matanya membengkak dan menjendol keluar, selalu memandang langit. Dua orang anak perempuan itu tertawa-tawa dan berlarian menuju ke taman. Setelah kedua orang anak itu pergi, barulah suami istri yang saling mencinta dan sudah berpisah lama ini dapat menumpahkan rasa rindu mereka. Mereka saling menubruk, berciuman, dan tanpa berkata-kata, Teksan melingkarkan lengan kanan di pinggang yang ramping itu, kemudian mereka berdua berjalan memasuki kamar. Tak lama kemudian, Hu Teksan sudah kembali ke gedung Menteri Kam, yang duduk berdua dengan Han Qi. Pemuda itu kelihatan lebih murung lagi. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Aku sudah mendengar penuturan Han Qi tentang peristiwa yang terjadi dan menimpa kalian, Menteri Kam berkata setelah muridnya duduk. Memang semua itu telah diatur oleh Hemem, Sumakiat. Hu Teksan mengangguk-angguk. Suhu, kalau tidak salah dugaan Tecu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Siang Kuanli terhadap Tecu hanyalah untuk memukul Suhu. Betulkah? Menteri itu menghela napas panjang dan mengangguk. Benar demikian. Orang itu sampai kini masih saja belum dapat melenyapkan rasa benci dan dendam yang meracuni hidupnya sendiri. Diam-diam dia telah bersekongkol dengan pasukan-pasukan asing, berusaha memburukkan namaku di depan Kaisar dengan bermacam cara. Untung tak pernah berhasil dan Kaisar masih tetap percaya kepadaku. Akan tetapi, Sumakiat masih belum puas juga, dan siasatnya yang terakhir ini benar-benar menjengkelkan dan membahayakan. Siasat apa lagi, Suhu? Tanya Hu Teksan dengan kening berkerut dan hati khawatir. Mempunyai seorang musuh seperti Jenderal Sumakiat benar-benar amat berbahaya. Karena selain ia tahu betapa tinggi ilmu kepandaian jenderal itu, juga Jenderal Sumakiat amat licik, curang, dan mempunyai pengaruh di antara para Taikam dan menteri-menteri yang tidak setia. Dia berhasil membujuk Kaisar untuk menyerahkan putri selirnya kepada Raja Yuchen.
Menteri tua itu menggeleng-geleng kepala dan memandang Han Qi yang menundukkan muka. Hal itu apa sangkut pautnya dengan kita, Suhu? Ah, kau tidak tahu, muridku. Suma Qian amat cerdik dan pandai mengatur siasat untuk merobohkan lawan-lawan dan musuh-musuhnya. Ketika usaha muridnya yang bernama Xiang Kuanli itu gagal untuk menangkap dan membunuhmu, muridnya cepat pulang ke kota raja. Raja Yu Chen marah-marah karena dibakar hatinya oleh murid itu. Mengirim protes kepada kaisar, mengapa seorang panglima Sung diselundupkan untuk menjadi mata-mata di kerajaan Yu Chen. Dan kembali Suma Qian yang memberikan jasa-jasa baiknya untuk mengangkat diri sendiri di depan kaisar, sambil sekaligus berusaha menjatuhkan aku. Dia menyalahkan aku mengenai kemarahan Raja Yu Chen, kemudian membujuk kaisar agar menyerahkan putri selirnya yang tercantik untuk menjadi istri muda Raja Yu Chen. Sengaja dia mengusulkan agar putri Sung Hongqi yang dihadiahkan. Hu Texan mendengar tarikan napas panjang dari Han Qi dan ia mengerling ke arah pemuda itu. Heranlah hatinya melihat pemuda itu mengepal tinju dan marah sekali. Sudah lama ia melihat sikap Han Qi yang penuh duka, dan kini ia menjadi makin ingin tahu, apa gerangan yang menyusahkan hati pemuda sakti ini. Menteri Kam agaknya tahu akan isi hati Hu Texan. Maka ia lalu berkata tenang. Karena engkau merupakan orang sendiri, kiranya Han Qi tidak perlu menyembunyikan lagi rahasianya. Ketahuilah, Texan, putri Sung Hongqi yang akan dijodohkan dengan Raja Yu Chen itu adalah kekasih Han Qi. Dia ingin minta aku mengajukan pinangan kepada kaisar, akan tetapi ternyata telah didahului Suma Qian. Karena aku yakin benar, mengapa dia justru mengusulkan agar putri itu yang dihadiahkan kepada Raja Yu Chen. Agaknya, hubungan cinta kasih antara Han Qi dan putri itu telah bocor dan diketahui Suma Qian. Maka kembali dia melakukan hal itu untuk memukul Han Qi, dan tentunya yang dijadikan sasaran terakhir adalah aku sendiri, karena Han Qi adalah saudara sepupuku. Sungguh mengherankan sekali sikap Suma Goansue itu. Bukankah beliau itu masih ada hubungan keluarga dengan Suhu? Tanya Texan penasaran. Gurunya mengelus jenggot dan menghela napas panjang melihat betapa Han Qi juga memandangnya dengan sinar mata penuh pertanyaan. Memang begitulah, antara Suma Qian dan aku terdapat pertalian keluarga. Ibunya bernama Kam Xian Eng, dan ibunya itu adalah adik kandung Kam Busin, ayah Han Qi ini. Mereka berdua adalah adik tiri ayahku, Kam Busong, pendekar sakti suling emas. Memang ada hubungan keluarga, dan dia itu masih misanku sendiri. Namun menurut riwayat nenek moyang, keluarga Suma memang selalu memusuhi keluarga kami. Sungguh menyedihkan kalau diingat. Abis, bagaimana sekarang baiknya, Suhu? Menteri itu menggerakkan pundaknya. Bagaimana baiknya? Kita menanti dan melihat saja bagaimana perkembangannya. Kota raja sudah dalam keadaan pesta karena perjodohan itu telah diumumkan. Bahkan besok akan tiba utusan dari Raja Yu Chen, diikuti oleh Panglima Besar dan Guru Negara sendiri. Yaitu utusan untuk meresmikan hari pernikahan. Engkau harus hadir pula, Texan, untuk memperlihatkan kepada Kaisar bahwa engkau benar-benar berdiri di pihak Kerajaan Sung. Dan kehadiranmu malah merupakan ujian bagi ketulusan sikap orang-orang Yu Chen. Kalau memang mereka menghendaki hubungan baik, setelah Kaisar menyerahkan putrinya, tentu mereka tidak akan berani bicara lagi tentang penyelundupan di Yu Chen. Kalau terjadi sebaliknya, berarti mereka itu masih mendendam dan tidak mempunyai itikat baik terhadap Kerajaan Sung. Dan engkau harus hadir pula dalam perjamuan menyambut para tamu agung itu, Han Qi, sebagai pengawalku. Texan dan Han Qi menyatakan persetujuan mereka. Namun di dalam hatinya, Han Qi merasa makin berduka. Dia harus hadir dalam perjamuan menyambut utusan calon suami Hongqi. Bahkan tak salah lagi, dia pun harus pula ikut minum arak untuk mengaturkan selamat kepada pengantin. Enci Maya, aku sudah minta perkenan ayah, akan tetapi tetap tidak boleh. Katanya, keramaian yang diadakan di istana untuk menyambut dan menghormati utusan Raja Yu Chen, yang hadir adalah kaisar sendiri dan para menteri, para taikam, dan orang-orang besar saja. Anak-anak mana boleh turut? Hu Xiao Bwe berkata dengan muka kecewa kepada Maya, yang membujuknya agar dia minta perkenan ayahnya diperbolehkan ikut menonton keramaian di istana.
Hu Xiaobei adalah putri tunggal Hu Texan. Lebih muda 1-2 tahun dari Maya. Dia seorang anak perempuan yang cantik mungil, dengan pandang mata lembut namun tajam sekali, menandakan bahwa dia memiliki kecerdikan. Sikapnya tidak manja karena memang ayah bundanya pandai mendidik. Seperti juga Maya, sejak kecil Xiaobei digembleng ilmu silat dan ilmu sastra oleh ayah bundanya. Berkat ketajaman otaknya, biarpun masih kecil, belum 10 tahun usianya, Xiaobei telah memiliki ketabahan dan kepandaian silat yang membuat tubuhnya lincah dan kuat. Maya merasa kecewa ketika mendengar mereka tidak boleh ikut. Ah, sayang sekali. Aku ingin melihat bagaimana sih rupanya Kaisar Sung dan putri-putrinya. Juga ingin sekali melihat utusan Yu Chen. Terutama sekali melihat putri-putri istana, yang kabarnya cantik-cantik seperti bidadari. Ih, seperti apa sih kecantikan mereka? Kulihat mereka itu tidak ada yang lebih cantik daripada engkau, Enci Maya. Engkau barulah boleh disebut seorang gadis yang cantik. Xiaobei berkata sungguh-sungguh sambil memandang wajah Maya yang amat mengagumkan hatinya. Sudahlah jangan menggoda, adikku. Dahulu di istana orang tuaku, aku boleh melakukan apa saja. Sekarang melihat ayahmu melarang engkau, padahal hanya ingin menonton keramaian, sungguh-sungguh aku merasa penasaran sekali. Apa sih buruk dan ruginya kalau kita ikut menonton? Aku ada akal baik, Moi. Kalau kau suka, kita akan dapat bergembira sekali dan, kau dengar baik-baik. Maya lalu berbisik-bisik di dekat telinga Xiaobei. Wajah Xiaobei berubah dan matanya terbelalak. Ih, Enci Maya, bagaimana kalau sampai ketahuan? Dengan ibu jari tangan kanannya, Maya menuding dadanya sendiri. Akulah yang akan bertanggung jawab, jangan engkau khawatir. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, kedua orang anak perempuan itu memasuki kamar mereka dan mengunci pintu. Terdengar mereka berdua masih tertawa-tawa. Entah apa yang mereka lakukan dan bicarakan. Apa yang menjadi dugaan Menteri Kam ketika ia menceritakan kepada muridnya, memang tepat. Peristiwa yang menimpa diri Hu Texan di Yuchen, yaitu pecahnya rahasianya sebagai mata-mata, kemudian tertangkapnya oleh rekan-rekannya sendiri di perbatasan, adalah akibat perbuatan Siang Kuanli yang memenuhi perintah gurunya, Sumakiat. Memang, Jenderal Sumakiat ini tidak pernah dapat melupakan sakit hatinya dan kebenciannya terhadap keturunan suling emas. Ketika ia mendapat laporan dari Siang Kuanli betapa usaha muridnya itu semua gagal oleh Mutiara Hitam, kemudian oleh Kam Han Ki, hatinya menjadi makin marah dan penasaran. Maka diaturnya siasat baru untuk memukul Han Ki dan Menteri Kam Leong, yaitu membujuk Kaisar agar mengambil hati Raja Yu Chen dengan menyerahkan seorang di antara putri selirnya. Putri Paduka, Sung Hongkui, terkenal sebagai bunga istana. Hal ini bahkan terkenal sampai ke Yu Chen. Kalau Paduka menghadiahkan putri itu kepada Raja Yu Chen, Paduka akan memetik 3 keuntungan. Demikian antara lain bujukan yang diucapkan Sumakiat, yang didukung oleh para Taikam. 3 keuntungan yang bagaimana engkau maksudkan? Kaisar bertanya. Pertama, Putri Paduka akan terangkat sebagai seorang junjungan yang dihormati di Yu Chen. Dan mengingat akan keadaan permaisuri Yu Chen yang lemah dan sakit-sakit, banyak harapan beliau akan dapat menjadi permaisuri. Kedua, dengan menarik Raja Yu Chen sebagai mantu Paduka. Mantu yang rendah karena hanya menikah dengan putri selir. Berarti Paduka mengangkat kedudukan Paduka jauh lebih tinggi daripada Raja Yu Chen. Kemudian ketiga, dengan ikatan jodoh itu, tentu saja Yu Chen tidak akan memusuhi Sung. Bahkan setiap saat, dapat diharapkan bantuan mereka. Tentu saja Jenderal Sumakiat tidak menyatakan rahasia hatinya, bahwa kalau perjodohan itu dilakukan, terutama sekali karena ia ingin menghancurkan hati Kam Han Ki, yang ia tahu dari para penyelidiknya mempunyai hubungan cinta kasih dengan putri itu. Dan karenanya, ingin pula ia menghantam Menteri Kam melalui Han Ki. Demikianlah, secara cepat sekali ikatan jodoh diadakan dan hari itu kota raja telah berpesta merayakan perjodohan itu. Penduduk yang tidak tahu apa-apa hanya ikut merasa gembira bahwa Kaisar hendak mantu. Apalagi yang akan mempersunting Putri Sung Hongkui adalah Raja Yu Chen, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa kota raja terhindar dari satu di antara bahaya serbuan musuh-musuhnya.
Rombongan utusan Raja Yuchen tiba dan mendapat sambutan meriah. Bahkan malamnya, istana mengadakan perjamuan meriah untuk menghormati mereka. Sesuai pula dengan kebiasaan di Yuchen, maka ruangan di istana diatur dengan bangku-bangku kecil tanpa tempat duduk. Karena memang mereka itu biasa makan minum sambil duduk di lantai, menghadapi bangku kecil di mana terdapat makanan. Mereka terdiri dari 20 orang lebih. Dipimpin oleh guru negara dan panglima besar Yuchen. Duduk berjajar-jajar menghadapi bangku masing-masing, merupakan barisan keliling yang saling berhadapan. Juga kaisar sendiri, bersama menteri-menteri yang berkedudukan tinggi hadir dalam perjamuan itu. Di antaranya tampak Menteri Kam Leong, Panglima Hu Teksan, Kam Han Ki, pengawal pribadi Menteri Kam, Jenderal Sumakiat, dan pembesar penting lainnya. Kaisar sendiri menghadapi bangkunya di tempat yang lebih tinggi, dan dilayani para taikam serta pelayan. Panglima-panglima yang pangkatnya belum cukup tinggi, hanya dipersilakan duduk di ruangan sebelah. Di atas kursi-kursi berjajar, ada 50 kursi banyaknya. Mereka yang memenuhi ruangan ini hanya ikut makan minum, ikut mendengarkan percakapan, dan menonton pesta orang-orang besar di ruangan dalam. Akan tetapi, tidak berhak ikut dalam percakapan. Selagi perjamuan itu mulai ramai dan gembira. Karena pihak tamu maupun dari pihak tuan rumah berkali-kali diadakan penghormatan dengan mengisi cawan arak dan minum demi keselamatan masing-masing pihak. Terjadi sedikit keributan di sebelah luar, di pintu ruangan para panglima rendahan. 6 orang pengawal yang menjaga pintu sedang ribut mulut dengan seorang berpakaian panglima yang bertubuh tinggi kurus, berwajah tampan sekali. Para pengawal tidak mengenal panglima muda ini. Maka mereka menolaknya untuk memasuki ruangan itu. Si panglima muda marah-marah dan memaki-maki. Kalian ini serombongan pengawal berani menolak seorang panglima? Aku adalah seorang panglima kerajaan. Masa tidak boleh menonton keramaian menyambut utusan calon besan kaisar? Apakah kalian ingin dipecat dan dihukum? Suara panglima itu nyaring dan bening. Pemimpin pengawal menjadi gugup, akan tetapi berusaha membantah. Maaf, Chiang Kun. Akan tetapi hamba tidak mengenal Chiang Kun. Bahkan belum pernah melihat Chiang Kun. Goblok, mana mungkin kalian dapat mengenal semua panglima yang amat banyaknya, dan yang banyak bertugas di luar kota? Cukup kalau kalian mengenal pakaian dan tanda-tanda pangkat yang kupakai. Awas, aku adalah panglima yang dipercaya oleh Menteri Kam. Mendengar disebutnya Menteri Kam, para pengawal mundur ketakutan dan terpaksa mempersilakan panglima muda itu memasuki ruangan yang disediakan bagi para panglima rendahan yang tidak diundang ke ruangan dalam ikut menyambut tamu-tamu agung. 6 orang pengawal ini saling pandang. Kemudian mereka berbisik-bisik, membicarakan panglima muda itu dengan hati heran. Panglima yang masih begitu muda yang tampan sekali. Bertubuh jangkung dan galaknya bukan main. Kalau saja para pengawal itu berani mengikuti si panglima tampan ini, tentu keheranan mereka akan bertambah beberapa kali lipat melihat si panglima itu kini telah berubah menjadi 2 orang bocah yang duduk di baris terdepan. Memang bukan orang lain. Panglima itu sebenarnya adalah Maya dan Xiao Bewe. Akal bulus Maya membuat mereka dapat memasuki istana melalui beberapa tempat penjagaan dengan menyamar sebagai seorang panglima, menggunakan pakaian Hu Teksan. 2 orang gadis cilik ini sejak kecil digembleng ilmu silat. Maka bukan merupakan hal yang aneh dan sukar bagi mereka untuk melakukan penyamaran itu. Maya berdiri di atas pundak Xiao Bewe. Sehingga tubuh mereka yang bersambung ini, setelah ditutup pakaian Hu Teksan, berubah menjadi tubuh seorang panglima yang jangkung kurus dan berwajah tampan sekali, wajah Maya. Setelah berhasil mengelabui penjagaan terakhir di depan ruangan itu, Maya dan Xiao Bewe girang sekali. Pakaian luar panglima itu segera mereka copot. Maya meloncat turun, dan kedua orang anak perempuan yang berani itu menyelinap dan memilih tempat duduk di bagian paling depan. Sehingga mereka dapat menonton ke ruangan dalam di mana kaisar sedang menjamu tamu-tamunya. Para panglima yang melihat munculnya 2 orang gadis cilik dekat mereka menjadi heran, dan ada yang menegur. Maya mendahului Xiao Bewe yang sudah mulai agak gelisah. Dia adalah putri Panglima Hu yang hadir di situ. Dan aku adalah keponakan Menteri Kam yang hadir pula di situ. Kami ikut dengan mereka dan ditempatkan di sini.
Apakah Cui Chiangkun berkeberatan? Memang hebat sekali, amat tabah dan cerdik. Sekecil itu dia sudah dapat berdiplomasi dan menggunakan kata-kata yang menyudutkan para panglima itu. Tentu saja, tidak ada seorang pun di antara mereka berani menyatakan keberatan menerima putri Panglima Hu yang terkenal, apalagi keponakan Menteri Kam. Bahkan mereka tersenyum-senyum gembira. Karena biarpun masih kecil, dua orang bocah itu merupakan pemandangan yang menarik dan memiliki kecantikan yang mengagumkan. Para utusan kerajaan Yuchen sudah mulai merah mukanya oleh pengaruh arak wangi, dan percakapan mulai lebih bebas dan berani. Menteri Kam yang duduk tak jauh dari Kaisar bersikap tenang saja. Dan beberapa kali mengerling ke arah Jenderal Sumakiat yang duduk dekat Panglima Besar dan Guru Negara Yuchen. Sejak tadi, Jenderal Suma ini bercakap-cakap dan tertawa-tawa dengan kedua orang tamu agung. Bahkan seringkali berbisik-bisik. Kelihatannya akrab sekali. Han Qi yang berdiri di belakang Menteri Kam sebagai pengawal tidak bergerak seperti arca. Akan tetapi, sinar matanya kadang-kadang layu, kadang-kadang berapi kalau memandang ke arah para utusan Raja Yuchen. Hu Texan juga duduk dengan tenang.